Satu tersangka penyerangan pos Ramil Kisor ditangkap Polda Papua Barat. SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat menutup masa basis dan pembentukan karakter siswa selama 3 bulan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 17 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Polda Papua Barat menggelar press release penangkapan DPO penyerangan pos Ramil Kisor Kabupaten Maibrat yang terjadi pada 2 September 2021 dengan satu tersangka atas nama Yan Warisewa. Dalam press release pada Minggu 16 Oktober 2022 kemarin, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, penangkapan tersebut dipimpin Damsat Brimopolda Papua Barat bersama Kapolres Sorong Selatan dan Kapolres Maibrat. Di mana tim berhasil menangkap 1 orang DPO penyerangan pos Ramil Kisor yang menyebabkan 4 orang anggota TNI meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 2 September 2021. Penangkapan dilakukan pada Jumat 14 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di rumah keluarga tersangka yang berada di Kampung Susumuk, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat. Adapun nama DPO tersebut Yan Warisewa atau Yan alias Titus Sewa, umur 26 tahun. Baik rekan-rekan, hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, saya Kabid Humas Polda Papua Barat hari ini akan melaksanakan rilis update terkait penangkapan DPO kasus penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi pada tanggal 2 September 2021, yang mana dalam kejadian tersebut mengakibatkan 4 orang anggota TNI gugur. Kemarin pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tim gabungan Brimob Polda Papua Barat dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Papua Barat, Kombes Pol Premos SIK bersama Kapolres Sorong Selatan AKBP Herudin SIK dan Kapolres Maibrat KBP Glenn Mole bersama timnya berhasil menangkap 1 orang DPO penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi pada 2 September 2021 tersebut. Adapun nama DPO tersebut yaitu Yan Waris. Ini DPO-nya. Ini foto DPO-nya yang berhasil ditangkap atas nama Yan Warisewa alias Yan alias Titus Sewa, 26 tahun, Maibrat. Adam Erwindi menyebutkan peran dari Titus Sewa saat kejadian penyerangan pos Ramil Kisor, tersangka bersama pelaku lainnya dengan membawa panah menuju di luar rumah di saat teman-temannya melakukan aksi pembunuhan di pos Kisor. Terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP Subsider 338 Junto 5556 KUHP. Sehingga total DPO yang ditangkap sebanyak 11 dan sudah menjalani proses pidananya dari total 21 pelaku penyerangan maupun hasil pengembangannya. Peran daripada Yan Warisewa atau Titus Sewa ini yaitu pada saat kejadian turut serta bersama pelaku-pelaku lainnya dengan membawa senjata panah dan posisinya berdiri di luar mengawasi situasi di luar saat rekan-rekannya melaksanakan pembantaian ataupun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 4 orang personil TNI yang berada di pos Kisor tersebut. Terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP Junto 338, subsidiar 338, pasal 340 KUHP subsidiar 338, Junto 5556 KUHP.
Jadi total DPO yang sudah ditangkap terkait kasus Kisor sudah 11 orang, sebagian besar sudah menjalani proses pidananya. Kemudian dari 21 DPO yang ada, baik DPO maupun pengembangannya. Dalam penangkapan tersebut memang ada beberapa tim yang melakukan penangkapan, di mana ada dari karyawan BKI 6 orang diambil keterangan di lokasi penangkapan tersebut, dan masyarakat ada 17 orang, dan semuanya setelah diambil keterangan hari itu juga dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Ada 1 orang atas nama JA sekarang ditahan di Polres Maibrat karena pada saat melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas dengan menggunakan parang, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan di Polres Maibrat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penangkapan DPO kasus penyerangan Posramil Kisor. Selanjutnya kita akan memprosesnya secara hukum agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Itu saja. Terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Kabid Humas menyampaikan terima kasih atas info masyarakat yang diberikan kepada pihak kepolisian sebagai guna mencari para pelaku pembunuhan tersebut yang terjadi pada bulan September 2021 lalu. Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Daerah Papua Barat melalui operasi Satgas Petik Bintang Polda Papua Barat memberikan penyuluhan kesehatan bakti sosial dan trauma healing kepada masyarakat Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada Sabtu 15 Oktober kemarin. Kegiatan dipimpin oleh Dirbinmas Polda Papua Barat yang langsung mendatangi Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada Sabtu kemarin. Pada kegiatan ini, Kombes Pol Bagijo Hadi Kurnianto mengatakan, adapun tujuan ini untuk memberikan edukasi berupa permainan serta pembelajaran kepada anak-anak Papua pada usia 4 sampai dengan 10 tahun. Dan juga menggelar bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak pasca penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal beberapa pekan lalu, serta melaksanakan bakti kesehatan dan juga memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terkait kasus pembunuhan yang terjadi beberapa pekan terakhir di Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Kerja yang baik, ya kan gitu loh. Jadi kita jangan sampai mudah terpengaruh, apalagi kita terprovokasi mengikuti. Yang kedua, seandainya Bapak Ibu tadi melihat, Bapak polisi pada bawa senjata, misalnya menangkap orang, Bapak Ibu nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Ada TNI, ada polisi, ya kan? Kok misalnya nangkap orang, nggak usah takut. Yang ditangkap adalah yang bersalah. Kalau nggak bersalah nggak mungkin ditangkap, betul apa tidak? Iya, jadi nggak usah takut. Dia mau jadi tentara, jadi. Dia mau jadi bupati, menteri, kalaupun jadi presiden dari Papua. Presiden Indonesia dari Papua lebih bagus lagi, ya. Jadi orang tua punya tugas sekarang membina anak-anaknya untuk tetap sekolah. Ya. Diharapkan kegiatan Satgas Petik Bintang dapat memberikan rasa tenang dan aman kepada masyarakat yang terdampak oleh kejadian pembunuhan kepada para pekerja jalan Trans Bintuni Maibrat. Tim Liputan melaporkan. Saudara, Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBBP 2 yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang dikemas dalam bulan Bakti Gotong Royong selama sepekan resmi ditutup oleh Wakil Bupati Manokwari. Penutupan kegiatan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBBP 2 yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu dibuka oleh Bupati Manokwari Senin pagi, resmi ditutup oleh Bupati Manokwari di halaman kantor Bapeda Jalan Pahlawan.
Penutupan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diwarnai dengan penarikan undian berbagai hadiah utama dan hadiah hiburan lainnya. Hadir dalam penutup Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan para pimpinan OPD, perwakilan Bank Papua serta wajib pajak. Bupati Manokwari melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Edi Budoyo menyampaikan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bukan satu mata tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, merupakan wujud dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Kita ketahui bersama bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, namun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari juga membutuhkan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Apa yang Bapak Ibu lakukan selama pekan ini dengan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa menunggu jatuh tempo adalah salah satu wujud dari keikutsertaan Bapak Ibu dalam mensukseskan pembangunan kita di Kabupaten Manokwari. Untuk itu pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan mari kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta membangun Kabupaten Manokwari dengan peduli membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu dan tepat nilai. Bagaimana kita ketahui penerimaan pajak dari masyarakat akan kembali juga kepada masyarakat dalam wujud pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan lain-lain. Lebih lanjut sambutan tertulisnya, Bupati menyampaikan Manokwari sebagai ibu kota provinsi berpeluang besar untuk memperoleh pendapat. Lebih lagi pembangunan rumah subsidi kian marak dilakukan di Manokwari. Untuk itu, para kepala distrik dan lurah diminta untuk berperan dalam pencapaian target pembayaran pajak. Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota provinsi mempunyai potensi PBB yang sangat luar biasa. Saat ini dapat kita lihat pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh developer tumbuh dengan sangat pesat. Pembangunan ruko dan rumah-rumah penduduk pertumbuhan tidak kalah besarnya. Semua ini merupakan salah satu potensi PBB di Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, para kepala distrik, lurah, dan para kepala kampung sebagai ujung tombak kepanjangan tangan pemerintah dan bupati mempunyai peranan yang sangat penting dalam turut meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya potensi PBB yang ada di wilayah kerja masing-masing. Wakil Bupati juga menyampaikan, jika pendapatan daerah yang diperoleh dari pembayaran pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh pada bidang pembangunan lainnya. Pendapatan pajak pada Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan peroleh 600 juta lebih. Maka Wakil Bupati berharap kedepannya Pekan Pembayaran Pajak dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan, sehingga target pencapaian dapat meningkat. Sebagai strategi, agar para wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu, maka Pemda Manokwari akan memberlakukan surat keterangan membayarnya pajak dalam setiap pengurusan administrasi di setiap unit layanan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Asisten 1 Sekda Papua Barat berharap kepada pegawai di Provinsi Papua Barat sebelum mengurus masyarakat, harus mengurus diri sendiri dimulai dari penampilan sebagai pegawai. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekda Papua Barat Robert Rumbekwan saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 17 Oktober 2022. Dengan tegas ia mengatakan pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk lebih profesional dalam melayani masyarakat. Sebelum arahan disampaikan, Robert Rumbekwan menyuruh beberapa pegawai maju ke tengah lapangan sebagai contoh pegawai yang hadir mengikuti apel, namun belum siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tegas disampaikan kepada seluruh aparatur sipil negara di Papua Barat agar sebelum melayani masyarakat, kita harus berpenampilan prima. Jangan berharap kita bisa urus masyarakat kalau diri kita saja tidak bisa urus. Kita laksanakan itu, kita punya penampilan harus tunai. Dalam arti bahwa beban-beban yang ada pada diri kita. Dinas Perhubungan yang paling depan, maju. Ibu yang nomor 3 berikut itu, yang ada kasih turun kasih. Mari maju. Pegang kasih itu. Yang pegang map merah itu, maju. Maju dengan semua yang ada di dalam tubuh itu. Ya, tidak boleh kasih pisah-pisah. Maju. Balik bukan menghadap ke sana. Kepada teman-teman. Ya. Balik bukan ke sana. Nah ini gaya-gaya yang kita ada di mana? Ya? Kita di mana? Kamu honor atau? Kamu dua honor atau? Ya. Hah? Ya. Honor diwajibkan pada baju apa? Kemeja apa? Ya. Seperti ini, corak, ya, wajah-wajah kita di Provinsi Papua Barat. Gaya kita saya tidak bisa diurus. Diri kita sendiri saya sudah kita urus, apalagi kita mengurus orang lain. Ayo kembali ke barisan. Jadi depannya itu putih biru atau putih hitam. Lebih lanjut disampaikan, untuk mencapai satu perubahan harus ada kerja keras yang dimulai dari dalam diri kita. Sehingga setiap aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat harus berinovasi untuk memajukan setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Barat. Diri kita, bagaimana mengorganisir kita punya OPD ini, kemudian bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk meningkatkan kita punya penanganan. Jangan begitu saja. Harus ada perubahan. Iya toh? Kamu mau perubahan atau tidak? Mau apa? Gaji berubah, mau apa? PBB berubah, harus ada perubahan begitu. Atau tetap saja baru tutup saja. Iya toh? Harus ada kerja keras baru ada peningkatan. Kemudian yang berikut lagi, pimpinan OPD sebentar akan ada radiogram gubernur terkait dengan kelanjutan pelaksanaan rapat kerja Bupati Papua Barat, Bupati Wali Kota yang akan terlaksana pada tanggal 20 dan 21 di Kabupaten Sorong. Oleh sebab itu, pimpinan OPD ketika radiogram sudah ada di tangan, wajib untuk hadir. Karena pelaksanaannya hari Kamis, kita diminta hadir mendahului hari Rabu sudah ada. Karena kegiatan malam, hari Rabu malam itu akan ada tatap muka bersama Forkopimda Papua Barat bersama Gubernur dan semua Bupati dan Wali Kota. Diharapkan pimpinan organisasi perangkat daerah harus menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan mempercayakan pekerjaan kepada setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat menutup masa basis dan pembentukan karakter siswa selama 3 bulan yang ditandai dengan upacara pembaratan. Pendidikan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari tahapan pembentukan kepribadian dan karakter siswa yang biasa disebut sebagai tahap adaptasi dan inisiasi atau penyemaian nilai-nilai bagi setiap siswa baru SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat.
Pada tahun ini untuk kedua kalinya SMA Negeri Taruna Nusantara melaksanakan penutupan masa basis dan pembentukan karakter siswa SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat dan pembaretan tahun ajaran 2022-2023 yang berlangsung di halaman SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan TNI Polri, pemerintah daerah dan para orang tua siswa. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga mengatakan tujuan sekolah ini sama dengan SMA Taruna Nusantara lain di Indonesia dengan kualifikasi, kemampuan, dan karakter yang baik. Ia juga berpesan kepada para orang tua bahwa setelah penutupan masa basis dan pembaretan, anak-anak dapat kembali ke orang tua selama masa izin berlibur sehingga orang tua dapat melihat dan ikut mengawasi anak-anak sampai mereka kembali ke sekolah untuk belajar secara normal. Penutupan masa basis dan pembaretan SMA Taruna diisi dengan atraksi yang dilakukan siswa Taruna kelas 10 yaitu baris berbaris, karate, silat, taekwondo, dan diakhiri dengan yospan jalan. Momen haru terlihat ketika para orang tua bertemu kembali dengan anaknya setelah berpisah selama 3 bulan. Dan setelah itu siswa Taruna dapat pulang bersama orang tua selama seminggu izin berlibur. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hari ulang tahun ke-9 tahun Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari berharap TK Happy Holy Kids dapat menciptakan generasi bangsa yang memiliki kepribadian mulia, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Puncak acara ulang tahun yang ke-9 tahun itu mengusung tema Rejoice Always in the Lord, yang artinya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berbagai pertunjukan yang ditampilkan oleh siswa-siswi seperti tari, dance, paduan suara membuat suasana semakin meriah oleh anak-anak ini dengan menggunakan berbagai busana dan pakaian adat. Sekolah bertaraf internasional yang terpusat di Jakarta itu hadir di Manokwari sejak tahun 2013 di bawah naungan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Pesat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Kepala BKD Manokwari, dan para orang tua murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Martinus Doan Siba, dalam sambutannya berharap di usia ke-9 tahun ini, anak-anak TK Happy Holy Kids dapat menjadi generasi bangsa yang memiliki kepribadian mulia, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Martinus mengatakan, pendidikan usia dini sangatlah penting. Oleh sebab itu, sebagai orang tua dan guru-guru, harus mengikuti aktivitas anak-anak ini dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat merangsang kerja otak dan kembang anak. Generasi bangsa yang memiliki kepribadian mulia, berkarakter, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Pendidikan saat ini sangat penting atau sering kita sebut usia golden age. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua dan guru-guru harus mengikuti aktivitas anak-anak tersebut dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat merangsang kerja otaknya dan mendukung tumbuh kembang anak tersebut. Kepala TK Happy Holy Kids, Ferawati Samatimbang menyampaikan bahwa ini semua merupakan karunia Tuhan semata-mata, sehingga pada hari ini Happy Holy Kids bisa merayakan ulang tahun ke-9 karena berkat anugerah Tuhan serta kerja keras yang nyata dari para dewan guru maupun dukungan dari orang tua murid, pemerintah, serta pihak terkait. Karunia Tuhan semata-mata. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Orang tua komite, ketua yayasan, guru-guru tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Happy Holy Kids yang ke-9, sekali lagi saya mengatakan bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan.
Yang setuju katakan yes. Baik. Hanya karena Tuhan Happy Holy Kids bisa ada sampai saat ini. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tema dari perayaan HUT Happy Holy Kids hari ini, Rejoice Always in the Lord. Artinya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sementara itu, Ketua Yayasan Pusat Manokwari, Max Tiweri mengatakan, puncak ulang tahun pada malam hari ini, mudah-mudahan Happy Holy Kids terus bersukacita dan dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam keluarga besar Happy Holy Kids menuju pendidikan di tanah Papua yang lebih maju. Kita sampai kepada acara puncak perayaan HUT Happy Holy Kids yang ke-9 yang dimulai dengan ibadah, kemudian penampilan dari anak-anak TK Happy Holy Kids. Perayaan puncak ulang tahun malam hari ini dengan tema Rejoice Always in the Lord. Bersukacita selalu di dalam Tuhan. Dan mudah-mudahan Happy Holy Kids, semua keluarga Happy Holy Kids terus bersukacita di dapat menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam keluarga besar Happy Holy Kids. Puji Tuhan, melalui acara malam hari ini kami percaya perayaan HUT Happy Holy Kids yang ke-9 luar biasa dan sukses penuh dengan sukacita. Tahun depan. Pada kesempatan ini, Bupati Manokwari yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang didampingi Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah menyerahkan hadiah lomba fashion show tingkat PAUD, SD, SMP, dan tingkat SMA di Manokwari. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada anak, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan ruang anak. Dalamnya, jadi penting sekali untuk kita membangun. Minggu 16 Oktober 2022, secara sederhana, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan ruang anak di halaman belakang Gereja Advent, Jalan Kenari Tinggi, Manokwari, Papua Barat. Peletakan batu pertama diawali dengan ibadah singkat, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Pendeta Jemaat Kenari Tinggi, Pendeta Stephen Febri Sinai. Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Yang menyaksikan akan tayangan ini, kami dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi. Pada saat ini kami mengadakan acara peletakan batu pertama. Pengertian daripada peletakan batu pertama adalah sebagai umat beriman kita percaya bahwa segala sesuatu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kita memulaikan dengan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita percaya maka Tuhan yang sama akan menyelesaikan akan segala pekerjaan. Pembangunan ruang anak dengan ukuran 12 x 4 meter persegi ditargetkan akan rampung kurang lebih 40 hari kerja. Diharapkan semua jemaat dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kita baru saja mengikuti acara peletakan batu pertama dari gedung gereja untuk anak-anak dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi. Sementara ini pembangunan baru saja dilaksanakan dan direncanakan sekitar 40 hari selesai dalam pembangunan ini. Kami mohon juga doa dari semua orang yang simpati dengan pembangunan daripada gedung ini. Semoga cepat terselesaikan dan anak-anak bisa mengikuti ibadah di gereja dengan baik. Kami juga mohon bantuan untuk rencana pembangunan dari pagar gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi juga yang akan dibangun beberapa hari atau beberapa waktu ke depan. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua bantuan dan partisipasi dari para donatur dan juga semua simpatisan yang ada
di Kota Manokwari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara peletakan batu pertama ruang anak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kenari Tinggi dihadiri oleh anggota jemaat, majelis jemaat, dan pendeta jemaat. Pembangunan ruang anak ini diharapkan dukungan dari anggota jemaat dan juga para donatur agar ruang anak dapat terselesaikan tepat pada waktunya, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan penginjilan di dalam Jemaat Kenari Tinggi. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Senin 17 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Estika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.